Allah bilang ya, Allah sifati, lam yukhlaq mithluha fil bilad. Gak pernah ada kaum kayak begini di muka bumi. Gak pernah ada kaum kayak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwan rahimakumullah. Ini adalah pertemuan pertama dari pembahasan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Kitab ini adalah kitab sirah, ya, yang dimana penulisannya memenangkan penghargaan kerajaan pada masanya, ya, untuk penulisan sirah kontemporer, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sirah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, di mukaddimahnya latar belakang itu dituliskan oleh penulis. Nah, kemudian masuk langsung ke bagian pertama dari kitab, berbicara tentang Al-Arab, ya, bangsa Arab. Sebagaimana kitab-kitab sirah tidaklah langsung sirah membahas pada perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab-kitab sirah seperti Sirah Ibnu Hisham rahimahullah, kemudian bahkan Al-Bidayah wan Nihayah juga dan lain-lain, apalagi yang kitab-kitab besar seperti mana Al-Bidayah wan Nihayah dan lain-lain, itu membahas, ya, dari segi genetik dulu, bahkan bangsa Arab ini dari mana, keturunannya dari siapa dan lain-lain, gitu. Kemudian bagaimana terbentuknya bangsa-bangsa tersebut, ya, bagaimana kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab ini terbentuk, gitu. Bagaimana proses pembentukan peradaban yang ada pada mereka dan lain-lain, ini diceritakan di dalam kitab sirah. Bolehlah kita baca sekilas untuk menambah wawasan kita, ya. Kalaupun kita akan lebih fokuskan ke depannya pada sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mauqi' al-Arab wa aqwamuha, posisi geografis bangsa Arab dan kaum-kaum yang, yakni kaum-kaum Arab, ya. Di sini disebutkan bahwasanya kalimat Arab sendiri ini memberikan makna tentang as-sahari wal kifar wal ard al-mujdibah allati la ma'a fiha wala nabat. Kalimat Arab sendiri sebenarnya secara istilah ini memberikan makna padang pasir, memberikan makna tanah yang gersang, kering kerontang, nggak ada air padanya. Ya, kalimat Arab sendiri sebenarnya menggambarkan makna itu. Ya. Wa qad utlaq hadha al-lafz min aqdamil usur, dari zaman dahulu memang kalimat Arab digunakan untuk mengungkapkan makna itu. Oke? Kalaupun di dalam perjalanan ya kemudian kalimat Arab ini digunakan juga untuk mengungkapkan bangsa yang hidup di negeri tersebut. Ya, bangsa yang hidup di daerah yang demikian ini, daerah yang padang pasir yang luas, yang kering kerontang, yang batu-batu isinya sama pasir, nggak ada air, susah air dan lain-lain. Akhirnya bangsa Arab dibilang Arab karena makna itu, ya. Arab dibilang Arab karena makna itu juga. Jadi kepada tempatnya dan kepada bangsa yang hidup di situ dibilang Arab, ya. Dan kemudian di sini disebutkan juga batasan-batasan jazirah
Arab. Ya. Nanti boleh dibaca masing-masing. Yang kesimpulannya, tuqdar masahatuha ma baina milyun mil murabba' ila milyun wa 300,000 mil murabba'. Dikira-kira luas Jazirah Arab itu antara milyun mil murabba', antara milyun mil, 1 juta mil sampai 1.300.000 mil, antara 1 juta sampai 1.300.000 mil luasnya Jazirah Arab, ya. Wali Jaziratil Arab ahammiyah balighah min haitsu mawqi'iha at-tabi'i wal geografi. Nah, posisi geografis bangsa Arab ini akhirnya memberikan keuntungan tersendiri bagi bangsa tersebut. Posisi geografis dan gambaran geografis yang ada tadi disebutkan, ini memberikan keuntungan sendiri bagi bangsa tersebut. Fa innaha fi wad'iha ad-dakhili muhatah bis-sahari war-rimal min kulli janib. Kenapa? Karena bangsa Arab ini dikelilingi dengan sahari, padang-padang pasir dan rimal dan batu-batu kering, okay? Dari setiap sisinya, dari setiap penjurunya. Wali ajli hadzal wada' sarat al-jazirah hisnan mani'an lam yastati' al-ajanib an yahtalluha wa yubsitu 'alayha saytaratahum wa nufudhahum. Nah, dikarenakan hal itu juga, akhirnya bangsa Arab nih nggak mudah atau bahkan nggak bisa ditembus oleh negeri-negeri lain untuk ditaklukkan kabilah-kabilah yang ada di dalamnya. Karena kondisi geografisnya demikian. Okay? Nggak bisa ditembus oleh bangsa-bangsa lain, nggak bisa ditaklukkan dan nggak bisa dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Walidzalika nara sukan al-jazirah ahraran. Maka dari situ kita dapat melihat para penduduk bangsa Arab umumnya ahrar, orang-orang yang merdeka. Fi jami'i syu'un mundhu aqdamil unsur. Di dalam setiap urusannya, ya, sejak zaman dahulu. Ma'annahum kanu mujawirin li imperatoriyatain al-'azimatayn lam yakunu yastati'un daf'a hajamatihima laula hadha as-sadd al-mani'. Padahal bangsa Arab sendiri dari kiri dan kanan itu bersentuhan dengan dua kerajaan besar, dua imperator besar yang menguasai bumi pada saat itu, yaitu Persia dan Romawi, bersandingan dengan itu, tapi nggak bisa ditaklukkan. Okay? Dari sisi kekuatan bangsa Arab nggak bakalan bisa melawan mereka, ya. Tapi yang menjadi benteng mereka adalah kondisi geografis ini. Okay? Orang segan juga malas naklukin. Okay? Dan dari sisi luar, bersentuhan bangsa Arab ini juga dengan benua-benua lain. Jazirah Arab ini bersentuhan dengan Asia, kemudian juga dengan Afrika, dan lain-lain. Ini dijelaskan di awal tulisan Syekh rahimahullah. Yang kesimpulannya, wali ajli hadzal wada' al-geografi kana shamal al-jazirah wa janubuha mu'alan lil umam wa markazan li tabadul at-tijarah wal-thaqafah, wal-diyanah, wal-funun. Karena bersentuhannya juga bangsa Arab dengan benua-benua lain dan dengan negeri-negeri lain, terutama di daerah Syamal, utaranya bangsa Arab, jazirahnya Arab, dan Janub dan selatannya. Okay? Daerah jazirah Arab bagian utara dan selatannya bersentuhan dengan umat-umat lain dan lain-lain. Jadilah daerah itu tempat pusat perdagangan dan pertukaran wawasan, thaqafah, ya, pertukaran budaya, bahkan agama, bersentuhannya agama di sini. Adapun kaum-kaum Arab ini ada 3 jenis, ada 3 bagian. Oke? Yang pertama al-Arab al-Ba'idah. Ya. Arab Ba'idah. Wahumul Arab al-Qudama, mereka adalah bangsa-bangsa Arab zaman dulu. Alladzina inqaradhu tamaman wa lam yumkin al-husul ala tafasil kafiyah min tarikhihim. Yang dimana gen mereka habis total. Dan gak mungkin kita neliti, susah nyarinya.
Oke? Habis total. Ini dari bangsa-bangsa terdahulu, Arab-Arab terdahulu yang habisnya seringkali sama azab-azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau udah turun di kaum-kaum terdahulu sampai nggak bersisa gen mereka. Ya? Misal, di antara Arab Ba'idah ini seperti kaum-kaum ini, Ad, Thamud. Nah, ini kaum-kaum yang kita sering dengar, yang habisnya dengan azab. Oke, kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka keutamaan yang Allah tak berikan kepada kaum-kaum yang lain, tapi dengan itu mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari nabi yang datang pada mereka yang menyerukan kepada tauhid. Mereka ingkari, mereka musuhi, bahkan mereka bunuhi. Ya, kaum Ad, kaum Thamud, padahal telah diberikan kemajuan yang luar biasa yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada kaum lain. Tidak sebelumnya, tidak setelahnya. Allah berfirman, "Wa Thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad." Dan kaum Thamud, mereka adalah kaum yang menghajar batu dengan pahat. Jadi batu-batu, gunung-gunung berbatu yang ada di Arab kan begituan doang, gunung-gunung batu. Dihajar jadi istana. Allah bilang ya, Allah sifati, lam yukhlaq mithluha fil bilad. Enggak pernah ada kaum kayak begini di muka bumi. Enggak pernah ada kaum kayak begini. Kemajuannya semaju itu, kekuatannya semaju itu. Sampai Syekh Muhammad Bazmul, hafizahullah, di antara apa yang disampaikan adalah, kenapa kita takut kepada kekuatan-kekuatan? Jangan kita takut kepada besarnya kekuatan-kekuatan kafir sekarang. Karena sebesar-besarnya kekuatan mereka, Allah tidak pernah mengatakan bahwasanya enggak pernah diciptakan kaum sekuat mereka di muka bumi, bukan? Yang pernah dikatakan bahwa kaum seperti mereka segitunya, sampai Allah katakan demikian, Tsamud, tapi habis. Wa Fir'aun dzil autad, dan para kaum Fir'aun yang punya autad yang tali-tali buat cambuk. Ya? Otoriter luar biasa. Dan selanjutnya kaum Ad. Di antara Arab-Arab yang Ba'idah ini ada kaum Ad, Thamud, Tasam, Jadis, Imlaq. Ad kaum mana? Ad ini adalah kaum yang datang padanya Nabiullah Nabiullah Hud. Okay? Saleh, Nabi apa? Kaum Madian. Barakallahu fikum. Ya, di antara kedurhakaan kaum terdahulu nih, Arab-Arab dulu. Didatangkan oleh nabi mereka minta mukjizat kan, apa-apa minta mukjizat. Kalau disampaikan keterangan yang nyata, hujah dan lain-lain, masih sengkek, nggak mau. Kalau benar kau utusan Allah, mana mukjizatnya? Dulu kan begitu mestinya. Oke? Didatangkanlah unta, dikeluarin unta dari gunung batu. Nah, tuh ada unta dari gunung batu keluar. Oke? Dan dipesankan, wa naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu faqaruh. Dipesenin nama nih Arab. Awas, ini ontaknya Allah. Rawat baik-baik, kasih minum. Oke? Yang ada mana bangsa Arab, nabinya didustai, tetap didustakan juga. Padahal udah mendatangkan mukjizat. Nabinya didustakan, ontanya dipotong sama Arab. Coba tuh onta ada di sini, diapain? Disembah, bro. Sama Arab dipotong deh. Kurang ajar nih orang sono. Ini Nabi turunnya di sono. Kaum Arab nih kaum yang nggak ada yang sedang. Kaum yang nggak ada nus-nus yakni nggak ada. Imam mereka baik dan kemudian dominan pada mereka nilai kebaikan. Entah mereka buruk, dominan pada mereka keburukan luar biasa. Nggak ada yang sedang-sedang bangsa Arab. Oke? Kalau nggak Muhammad SAW, Abu Jahal, tipenya itu deh. Gak ada yang dus-dus gitu setengah-setengah.
Yang nanggung-nanggung di Arab susah. Guroba mereka. Nggak? Kalau nggak kenceng luar biasa pada kebenaran, kalau nggak kenceng luar biasa justru pada kebatilan. Ya. Jurhum, no. Di antaranya Hadur, Wabar, Abil, Jasim, Hadramut, dan lain-lain. Ya. Ini Arab yang pertama, yaitu Arab apa tadi? Baidah, Baidah. Ya. Arab yang kedua Al-Arab Al-Aribah. وهم العرب المنحدرة من صلب يشجب ابن يعرب ابن قحطان. Arab Al-Aribah. Ini Arab yang lebih muda daripada Arab Baidah. Arab Baidah pada kemana ya? Arab Baidah pada kemana? Hilang, habis. Zain? Ada Arab Aribah. Termasuk kaumnya yang di Babylon, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ini habis. Oke? Nah, ada Arab yang lebih muda, Arab Aribah. Ini dari turunannya Arab Aribah nih, dari Yashjub ibnu Ya'rub ibnu Qahtan wa tusamma bil Arab al-Qahtaniyah. Nah, Arab ini turunannya Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan. Dan dibilang juga Arab ini Arab Qahtaniyah. Qahtan sebenarnya Qahtan, jadi bacanya Qahtan. Ya. Nah, Qahtan ini nantinya kalau kita usut lagi, ternyata cucu di antara cucu-cucunya Ismail alaihis salam. Nah, yang ketiga, nah Arab yang ada sekarang nih, yang umum sekarang. Oke? Wahiyal Arab al-munhadirah min sulbi Ismail alaihi salam, yaitu bangsa Arab yang turun dari turunannya Ismail alaihi salam. Wa tusamma bil Arab al-Adnaniyah, dinamai juga Arab musta'ribah ini dengan Arab Adnaniyah. Ya, turunannya Ismail alaihi salam, berarti turunannya Ibrahim alaihi salam. Arab yang ada sekarang nih. Sampai muncul kemudian di zaman-zaman berikutnya ada Arab kerukut, Arab condet. Nah, itu zaman-zaman berikutnya. Arab kebon jeruk, Arab tenabang. Oke? Nah, jelas deh. Amma al-Arab al-Aribah, Arab Aribah tadi yang kedua nih, Sya'bu Qahtan. Ini dari turunannya Qahtan. Mahduha biladul Yaman. Awal usul mereka ini dari negeri Yaman. Yaman nih, Yaman, Babil nih Irak tuh, Babylon. Ini diantara negeri-negeri paling tua di muka bumi. Oke? Yang dimana bangsa-bangsa lain ternyata kalau diusut dari mereka datangnya. Nanti-nanti yang kita lihat. Mahduha biladul Yaman wa qad tasha'abat qabailuha wa butunuha. Kabilah-kabilah yang ada dari Qahtan ini, dari Aribah ini bercabang-cabang banyak. Min walad Saba ibnu Yashjub ibnu Ya'rub ibnu Qahtan. Bercabang banyak terutama dari anaknya Saba bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan. Fashtuhirat minha qabilatan. Dari kabilah ini terkenal dua kabilah yang terkenal nih. Kabilah Himyar ibnu Saba, Himyar ibnu Saba, sama kabilah Kahlan ibnu Saba. Saba ini yang kita kenal nanti dengan Sabaiyun. Sabaiyun. Apa yang terjadi dengan mereka? Nanti baca terjemahan surat As-Saba. Oke? Mana akhirnya negeri yang dengan kemajuan dan kemudian kemakmuran luar biasa, tapi karena sombong dan kufur, Allah Subhanahu wa taala jebolkan kebanggaan mereka itu. Yaitu apa? Bendungan. Bendungan yang besar yang nggak ada di muka bumi lain, bendungan sebesar itu. Bendungan itu ada di daerah Ma'rib, dikenal dengan nama Saddu Ma'rib. Tadinya negeri yang sangat subur luar biasa Yaman nih. Namun ketika bendungan itu jebol, jadilah Arim. Arim ya ini banjir bandang. Arim. Banjir bandang.
Ketika mengering, tidaklah tumbuh padanya, tidaklah sesubur sebelumnya. Jadi kering kerontang sekarang Yaman. Ya, setelah apa? Setelah kejadian tersebut. Nah, kaum itu kaum Sabaiyun, turunannya Kahlan tadi. Ya, maaf, dari Kahlan bin Saba sama dari Himyar bin Saba. Wahum 11 atau 14 batnan. Mereka ada sekitar 11 sampai 14 kabilah turunan mereka. Fayuqalu lahum, dikatakanlah mereka adalah as-Sabaiyun, orang-orang Saba. Walaysat lahum qabail duna Saba. Kabilah yang terkenal pada mereka kabilah Saba. Sudah, kabilah. Ya. Bendungan ini di antara pendapat-pendapat para peneliti sejarah, bendungan ini usianya luar biasa, tua. Perbaikannya aja tahun abad ke-5, abad ke-6 Masehi. Perbaikannya ya, itu abad ke-5, abad ke-6 Masehi. Oke? Sampai jebol. Afwan, perbaikannya di antara, jadi udah dari sebelum abad ke-4, afwan. Perbaikan total nih di abad ke-4, abad ke-5 Masehi, tapi jebol habis di abad 5, tahun 542 Masehi, berarti abad ke-5, bertahannya dari abad sebelumnya luar biasa. Ente tahu yang jebolin apa? Bendungan itu tikus. Kesombongan mereka luar biasa sampai di antara mereka ada yang berkata, "Duh, perjalanan sekarang nggak seru ya. Dulu perjalanan kita suka kekeringan, terancam mati di jalan. Wah, sekarang nggak seru, mana-mana ada air." Sombongnya begitu. Iya, Ra'ab. Fa'imma himyar fa'ashur butunaha. Adapun himyar dari Himyar bin Kahlan tadi, di antara kabilah-kabilah yang bercabang dari Himyar, Butun, dibilang Butun. Butun ini far'u kabilah. Dibilang Butun, ini cabang dari kabilah. Oke? Batan. Di antaranya Qudo'ah, tuh. Minha Bahra, wa Bili, wal Qain, wa Kalb, wa Uzrah, wa Wabrah. Juga di antara butunnya ada As-Sakasik, wahum Banu Zaid bin Wa'ilah bin Himyar. Mereka adalah anak-anak dari Zaid bin Wa'ilah bin Himyar. Wa luqiba Zaid As-Sakasik. Dan Zaid ini dijuluki As-Sakasik. Ya. Dan kemudian Zaid al-Jumhur. Zaid al-Jumhur bin Himyar al-Asghar. Ada yang bercabang darinya yang dibilang Himyar al-Asghar. Kemudian Saba al-Asghar, wa Hudur, wa Dhu Asbah. Ya. Adapun Bani Kahlan, maka di antara kabilah-kabilah yang bercabang darinya yang paling dikenal adalah Hamdan, Al-Han, Al-Ash'ar, wa Tayyi, wa Midhij, dan seterusnya. Dan di antaranya juga nanti, ada raja-raja yang keturunan mereka ada menjadi raja-raja di tempat lain seperti di Yordan. Yang dibilang kaum Ghassasina. Ini asalnya dari Yaman dan kemudian menempati daerah Syam di Yordan itu dan kemudian mendirikan kerajaan di sana. Wahajarat Banu Kahlan 'anil Yaman. Nah, Bani Kahlan ini hijrah dari Yaman. Wantasharat fi anha al-jazirah. Tersebarlah mereka di penjuru-penjuru jazirah Arab. Yuqal kanat hijrah mu'zamiha qibail sayl al-Arab. Hin fashilat tijaratuhum li dhaghd ar-Ruman wa saytaratuhum ala tariq at-tijarah al-bahriyah. Dikatakan konon hijrahnya mereka nih, eksodus ya, bahasanya eksodus ya. Eksodus mereka nih, itu dimulai sejak sebelum jebolnya bendungan Saddu Ma'rib, sebelum banjir bandang tersebut. Mereka meninggalkan Yaman dikarenakan apa? Karena Romawi mulai masuk ke sana dan menguasai jalur-jalur perdagangan. Gagallah perdagangan mereka. Karena mereka semua berpatokan pencahariannya pada perdagangan. Ya.
Ifsaduhum tariqal bar, mana juga Romawi banyak, menguasai jalur-jalur darat. Ba'da ihtilalihim bilad Mesir wa Syam, setelah Romawi menguasai daerah Mesir dan Syam, masuklah mereka ke Yaman. Wa yuqal, tapi juga dikatakan konon, bal innahum hajaru ba'da sayl, justru mereka hijrah atau eksodus ini setelah banjir bandang tersebut. Hin halakal harth wan nasal, ketika para manusia pada meninggal dan ladang-ladang hancur karena banjir tersebut. Ba'da an kanat at-tijarah qad fashilat, setelah memang juga perdagangan mereka gagal. Wa kanu qad faqadu kull wasailil 'aish, di Yaman mereka telah hilang seluruh mata pencaharian mereka. Yu'ayyiduhu siyaqul Quran, ini yang lebih ditunjukkan oleh makna, ini yang lebih ditunjukkan oleh khabar yang ada di dalam Al-Quran dalam surat Saba ayat 15 sampai 19. Ya. Wala ghurwa in kanat hunak ada ma taqaddam munafasah bain butun kahlan wa butun himyar addat ila jala kahlan. Faqad yushir ila hadha baqa himyar ma jala kahlan. Tapi yang enggak aneh juga kalau kita dapat simpulkan terjadinya persaingan antara kabilah Kahlan dengan Himyar yang akhirnya membuat Kahlan terusir dari Yaman karena terbukti Himyar masih bertahan di Yaman. Ya. Wa yumkin taqsim al-muhajirin min butun Kahlan ila arba'ah aqsam. Nah, dari turunan Kahlan ini dapat dibagi orang-orang yang eksodus kemudian ke luar negeri, ke daerah-daerah lain, ke dalam 4 bagian. Oke? Nanti dapat dibaca sendirilah, ya. Ada di mana dari 4 bagian tersebut ternyata mereka yang menjadi asal usul bangsa Arab yang ada di daerah-daerah lain, ya. Di antaranya Bani Azad, ya. Bani Azad yang kemudian menjadi asal usul penduduk Madinah. Di sini disebutkan di mana Sa'labah bin Amr Muziqiyah berhijrah ke arah Hijaz. Hijaz yang dibilang Hijaz yakni Mekah sama Madinah. Fa'aqama baina Sa'labiyah wa Dhiqar. Kemudian ia tinggal di daerah antara Sa'labiyah dan Dhiqar. Walamma kabura waladuh wa qawiya ruknu sar nahwal Madinah. Dan ketika anaknya sudah besar dan kemudian sudah dewasa, mereka kemudian eksodus kembali ke arah Madinah. Fa'aqama biha wastawtanaha. Akhirnya tinggal di Madinah. Wa min abna Sa'labah, dan di antara anak-anak Sa'labah ini adalah Aus dan Khazraj. Nah, kabilah yang ada di Madinah. Jadi aslinya dari mana? Dari Yaman. Ya? Wa tanaqqal minhum Harithah ibn Amr. Di antara mereka juga ada Harithah ibn Amr yang pindah-pindah. Wa huwa Khuza'ah. Dia dari kabilah Khuza'ah, Al-Khuza'i. Wa banu fi rubu'il Hijaz, dan anak-anaknya juga di daerah Hijaz. Hatta nazalu bi Marr Dhahran, sehingga mereka sempat tinggal di daerah Marr Dhahran. Thumma iqtahamu al-haram faqatanu Makkah wa ajallu sukanaha al-haram al-jarahima. Setelah itu mereka masuk ke daerah haram, yakni daerah Mekah, dan kemudian bergabung bersama penduduk yang tinggal di sana dari kabilah Jurhum. Dari kabilah Jurhum yang sebelumnya udah tinggal di Makkah. Nah, kabilah Jurhum yang tinggal di Makkah, ingat gak di dasar-dasar keislaman Anda ceritakan bagaimana Jurhum yang lagi lewat sana bertemu dengan siapa ya? Hajar. Ya? Hajar di lembah tersebut antara Safa dan Marwah, ya kan? Di Baitullah Al-Haram, dan kemudian di situ ada sumber air yang melimpah dan segar, yaitu Zam-Zam. Jurhum ini suka lewat situ. Biasanya nggak ada kehidupan di situ karena kering kerontang, nggak ada kehidupan. Tapi pada saat itu ternyata mereka melihat adanya tanda-tanda kehidupan di sana. Itu apa? Ada elang muter-muter. Nah, ini diantara ilmu-ilmu perjalanan di laut. Dia di padang pasir. Apabila kita lihat elang muter-muter, di bawahnya ada kehidupan di sana. Mereka biasa lewat situ juga kalau hijrah apa ini itu. Cuman mereka tahu di situ kering, udah nggak ada apa-apa. Kok kali ini mereka ngelihat ada elang muter, ada kehidupan.
Ketika mereka utus salah seorang ke sana, ternyata ditemuilah ada seorang ibu dengan bayinya, yaitu Hajar dengan Ismail. Mereka minta izin untuk istirahat di situ sejenak dan dijadikan tempat persinggahan, lama-lama menjadi kemudian besar dan menjadi pemukiman dan menjadi peradaban terbentuk di situ. Ya. Nah, yang kabilah ini yang mampir ke sana tuh, yang bertemu dengan Hajar dan Ismail alaihi wassalam, ini kabilah Jurhum dari Yaman. Dan mereka udah tinggal daerah Makkah. Nah, makanya tadi bergabung dengan kabilah Jurhum maksudnya itu. Ya. Bahkan Jafanah bin Amr bereksodus ke arah Syam dan tinggal di daerah Syam. Wahua dan Jafanah bin Amr ini Abul Muluk al-Ghasasinah. Dia adalah bapaknya para raja dari Ghasasinah, dari kaum Ghasasinah. Ghasasinah yang nanti raja-raja yang menguasai daerah Yordan. Nisbah ila ma'il Hijaz yu'raf bi Ghassan. Dinisbahkan namanya menjadi Ghassan ini, Jafanah ini. Kenapa dibilang Ghassan? Ada sebuah ini ada sebuah sumur di daerah Hijaz yang pernah dia mampir di situ, terkenal dengan nama sumur Ghassan, dan dia tinggal di situ. Oke? Akhirnya jadilah Ghassan menjadi lakabnya, jadi terkenal Ghassan dan turunannya Ghassasinah. Kanu qad nazalu biha awalan qabla intiqalihim ila Syam. Di mana di sumur tersebut mereka pernah menjadikannya rest area sebelum mereka masuk ke Syam. Ya? Dan seterusnya dan terusnya. Ada kabilah Lakham dan Jutham, ya. Dan kemudian ada Banu Tayyi dan juga ada Kindah. Nah, Kindah ini ntar yang menjadi asal usul penduduk Khalij yang tinggal di Teluk, ya, di Teluk. Wa hunak kabilah min Himyar ma ikhtilafi nisbatiha ilayhi hiya Quda'ah. Hajaratul Yaman wastawtanat badiyah السماوات من مشارق العراق مشارف العراق واستوطن بعض بطونها مشارف الشام وشمال الحجاز. Kemudian selanjutnya, wa ammal Arab al-musta'arabah. Adapun Arab yang musta'arabah, ini Arab yang turunannya Ismail alaihi salam. Fa aslu jaddihim al-a'la, maka kakek asli mereka nih Sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Min biladil Iraq, aslinya dari Irak. Oke? Okay? Min Madinah yuqalu laha, dari sebuah kota di Irak, nama kota tersebut Ur. Ya? Ala syati' al-gharbi min Nahr al-Furat. Ada sekitar pesisir barat dari sungai Efrat. Furat yani Efrat, ya. Bil qurb min al-Kufah, daerah tersebut dekat ke daerah Kufah. Wa qad ja'at al-hafriyat wa at-tankibat bi tafasil wasi'ah an hadhihi al-madinah wa an usrah Ibrahim alaihi salam wa an al-ahwal ad-diniyah wal ijtima'iyyah fi tilka al-bilad. Penelitian sejarah, penggalian sejarah telah banyak mendatangkan bukti dan menggambarkan tentang kondisi negeri tersebut, yang dimana Ibrahim alaihissalam hidup di situ. Bagaimana kondisi beragama, bagaimana kondisi ekonominya dan kerajaannya dan lain-lain. Masih banyak peninggalan yang akhirnya bisa ditemukan, menggambarkan kondisi yang dimana Ibrahim alaihissalam tinggal di situ. Wa ma'lum anna Ibrahim alaihissalam hajar minha ila Haran atau Harran. Nah, Ibrahim alaihissalam itu hijrah dari Irak, dari Ur, ini ke Haran. Haran ini Syam, masih daerah Syam. Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Haran. Ini tempat hijrah awalnya Ibrahim alaihis salam. Hijrah dari mana? Dari Babylon tadi, dari Irak, dari Ur. Kenapa hijrah? Diusir oleh kaumnya, mempertahankan agamanya dan dakwahnya. Kemudian dia mencari sebuah tempat yang di situ menjadi basis dakwah dia, dapatlah Syam. Oke? Jadilah situ basis dakwahnya Ibrahim alaihissalam, menyeru manusia kepada tauhid sebagaimana Allah perintahkan.
Ibrahim alaihissalam hijrah dari Ur itu di Irak menuju negeri Haran. Dari Haran kemudian Ibrahim alaihissalam pindah ke Palestina. Ya. Fattakhadhaha qa'idah li da'wati. Nah, Palestina inilah yang dijadikan pusat basis dakwah Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Palestina ini kan 4 negeri. Ya kan? Syam ini 4 negeri. Palestina, Yordan, Lebanon, sama Syria. 4 negeri itu. Ya. Haran adalah kota di antara kota-kotanya. Nah, kemudian di Palestina itulah Ibrahim alaihissalam membuat basis dakwahnya, wa kanat lahu jaulat, dan dia banyak berkeliling ke negeri-negeri lain di sekitar Syam, di sekitar Palestina. Okay? Wa fi ihda hadhil jaulat, dan di antara perjalanan-perjalanannya itu ata Ibrahim alaihissalam suatu hari mendatangi Jabbar bin al-Jababirah, sebuah negeri yang penguasanya otoriter, zalim, luar biasa. Wa ma'ahu zaujatu Sarah. Ibrahim pada saat itu membawa istrinya Sarah alaihissalam, wa kanat min husnin nisa, min ahsanin nisa. Pada saat itu Sarah memang terkenal dengan kecantikan yang luar biasa. Ini nyambung sama dasar-dasar keislaman yang kita sampaikan, sejarah kesyirikan, bagaimana sejarah tauhid. Ingat? Ya. Fa'arada dzalikal jabbar ayyakida biha. Akhirnya raja zalim itu hendak untuk memiliki Sarah. Walakin Sarah da'atillah ta'ala alaihi faradda Allahu kaidahu fi nahri. Tapi Sarah alaihissalam memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah pun subhanahu wa ta'ala menepis tipu daya raja tersebut. Wa arafa zalim, dan raja yang zalim kemudian tersebut sadar bahwasanya Sarah imra'ah salihah, wanita yang saleh, zat martabah aliyah indallah, yang memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhdamaha Hajar. Akhirnya raja zalim tersebut memberikanlah budak kepada Sarah ini. Budak wanita tersebut untuk membantu Sarah. Karena imra'ah mithla hadhi, wanita sebagus ini, la tukhdim nafsaha, dia nggak bisa melayani dirinya sendiri, perlu pelayan. Diberilah seorang budak. Nah, budak tersebut bernama Hajar. Nah, Hajar ini alaihissalam ini dari negeri tersebut. Nah, negeri ini negeri Mesir berarti. Dan kaum penduduk yang ada di sana berarti bukan Arab tapi Koptik. Kipti. Ya? Nah, demikianlah Hajar dari kaum itu alaihissalam diberikan kepada Sarah i'tirafan bifadliha. Karena apa? Ini raja zalim mengakui keutamaannya Sarah alaihissalam, au khaufan min adzabillah, atau mungkin memang takut dari azab Allah. Wahabatha Sarah li Ibrahim alaihissalam. Namun kemudian Sarah menghibahkan Hajar ini kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi di bawah zimmah Ibrahim alaihissalam. Ini pernah kita ceritakan, ya, di mana Ibrahim alaihissalam di dalam perjalanannya bersama Sarah, kemudian sampailah ke sebuah negeri yang situ mereka mencari perbekalan, ya kan? Sampai negeri itu dikabarkan kepada Ibrahim alaihissalam, diberikan ilham bahwasanya negeri ini negeri yang zalim. Tidaklah memasukinya seseorang dengan istrinya kecuali pasti dirampas istrinya oleh penduduk tersebut. Ini budaya yang ada pada mereka. Tapi kalau seseorang masuk ke negeri tersebut bersama saudarinya, dihormati. Begitu. Negeri ini punya kebiasaan buruk demikian. Ibrahim alaihissalam diilhami demikian. Dapat kabar. Akhirnya dia berkata kepada istrinya, janganlah kau katakan bahwasanya kau istriku, tapi katakan bahwa kau saudariku. Berdusta nggak dalam hari itu Ibrahim alaihissalam? Tidak, nggak berdusta. Itu namanya tauriyah, ngeles. Oke, kadang diperlukan untuk menghadapi madarat. Betul, Sarah adalah saudarinya seiman, nggak salah. Rasul nggak berdusta, ya. Akhirnya masuklah ke negeri tersebut. Tapi masuk negeri itu, Sarah alaihissalam ini kecantikannya luar biasa sampai bikin heboh. Jadi berita viral di kaum tersebut. Wah,
wanita cantik luar biasa datang, cuman kita nggak bisa apa-apain nih. Datangnya sama datangnya sama saudaranya, soalnya sama abangnya, bukan sama lakinya, gitu. Nggak bisa diapa-apain. Nah, adalah penasehat raja nih yang culas, pengen ngambil nih, pengen memisahkan antara Sarah dengan saudaranya, dikomporin nih raja. Ada wanita cantik luar biasa masuk ke negeri kita. La tasluh illala. Wanita yang kayak gini sungguh tidaklah pantas kecuali hanya bagimu. Dikomporin nih raja. Ya kan? Ini bitonah su. Ini yang dibilang bitonah su. Lingkungan sosial yang buruk nih, yang mewarnai penguasa yang ada. Kayak gimana sih sampai heboh bener nih orang pada gitu, penasaran kan? Coba bawa sini. Firaun nih rajanya pada saat itu. Karena raja Mesir berarti raja-rajanya namanya Firaun dari Farain. Coba bawa sini, dia pengen nyari di IG apa ini belum ada dulu. Udah bawa sini dia tuh orang, gue pengen lihat. Najor. Oke? Belum ada dulu. Pas dibawa ternyata Sarah cantik luar biasa sampai ini raja menginginkannya untuk dirinya. Dia langgar tradisi kaumnya nih. Dia tarik tangannya Sarah. Kemudian Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, syullat yadi, lumpuhlah tangan raja tersebut. Sedekat itu Sarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta cesplong. Ya. Kemudian dia minta maaf, janji enggak bakalan zalim dan lain-lain, minta ampun dan lain-lain. Akhirnya Sarah mendoakan kesembuhan. Janji ya? Ya. Dimintakan kesembuhan, bekhair. Nah, sedekat itu. Ini raja udah bekhair, dia lihat Sarah mengkilap. Dia menginginkannya lagi. Ditarik lagi tangan Sarah. Sarah pun memohon kepada Allah. Syullat yadu. Lumpuh lagi tangannya. Sampai 3 kali demikian. Nih? Yang ketiga kapok nih raja. Riwayat ini ada di riwayatnya Imam Bukhari. Riwayat panjang ini ada di riwayat Imam Bukhari. Ketiga kapok dia. Akhirnya dipanggillah Ibrahim. Dan dikatakan kepada Ibrahim. Innaka ma ji'tana bi'ins. Walakin ji'tana bisyaitan. Sesungguhnya kau tidaklah datang ke negeri kami bawa orang. Kau ini datang ke negeri kami bawa syaitan. Ya, setan di hari ini. Udah butuh apa aja? Semua perbekalannya dikasih. Bahkan dikasihlah budak wanita ini untuk Sarah udah pergi dari negeri ini. Kalau nggak kacau. Gitu. Disuruh pergi. Ceritanya demikian. Ya. Waraja Ibrahim ila qa'idatihi fi Palestina. Setelah dari situ kembalilah Ibrahim alaihissalam ke basis dakwahnya di mana? Palestina. Thumma razaqahu Allah Ta'ala min Hajar ibnahu Ismail. Kemudian Allah berikan kepada Hajar nih, Allah berikan rizki anak yaitu Ismail alaihissalam. Wasara sababan li ghira Sarah. Nah, keberadaan anak ini menjadi sebab cemburunya Sarah luar biasa. Kenapa? Ibrahim selama ini menginginkan anak dari Sarah, enggak kunjung datang. Ternyata dari Hajar dapat. Ini menjadi sebab besar kesemburuan Sarah. Hatta alja'at Ibrahim ila nafi Hajar ma'a waladiha ar-radhi' Ismail faqadima biha Ibrahim ila al-Hijaz. Ini yang menjadikan akhirnya Ibrahim alaihissalam mesti mengungsikan istri dan anaknya, Hajar dan anaknya Ismail, menjauhkannya dari Sarah, dibawa pergi sampailah ke sebuah negeri Hijaz, ke negeri Hijaz. Ya. Wa askanahuma biwadin ghair dhi zara' 'inda Baitillahil Haram Muharram. Ditinggalkanlah Hajar dan anaknya ini di sebuah lembah yang kering kerontang, nggak ada tumbuhan sama sekali di Baitullahil Haram alladzi lam yakun idzak illa murtafa'an min al-ard karrabiyah. Yang pada saat itu Baitullahil Haram itu nggak kelihatan sama sekali kecuali sesuatu gundukan yang rada nongol. Gundukan yang rada nongol. Nah, ini di antara kabar bahwasanya berarti Ka'bah ini ada sejak sebelum zaman Ibrahim alaihissalam ada, cuman udah hancur. Udah hancur, tinggal gundukan aja yang ada di muka bumi. Ta'tihi suyul yang seringkali banjir datang fata'khudhuhu an yamini wa shimali, menggesernya ke kiri atau ke kanan. Fa wada'ahu 'inda dawha fawqa Zamzam fi 'ala al-masjid. Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar bersama bayinya di Dauha, di sebuah naungan pohon besar di dekat sumur Zamzam.
Walaysa bi Makkah yauma idzin ahad. Daerah itu yang kita kenal dengan daerah Makkah kemudian harinya, begitu ya. Pada saat itu enggak ada seorang pun yang tinggal. Walaysa bihama, tidak ada sumber air sama sekali. Fawadha'a indahu majraban fihi tamar wa saqa fihi ma. Ibrahim meninggalkan sekeranjang korma dan sebagian air untuk anak dan istrinya. Waraja ila Filastin. Ditinggalkanlah Hajar bersama Ismail dan kembalilah Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Ya. Walam tamdi ayyam hatta nafada az-zad wal ma. Dan enggak sampai beberapa hari sehingga perbekalan tersebut semua habis. Wa hunak tafajjarat bi'r Zamzam. Disitulah mulai muncul air Zamzam. Bifadlillah, dengan keutamaan Allah, fasarat lahuma qutan wa balaghan ila hin. Sehingga air Zamzam tersebut menjadi perbekalan mereka untuk mereka survive. Wal qissah ma'rufah bituliha. Dan kisah yang panjang ini terkenal, okay? Dan ada di dalam riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari kitab Al-Anbiya. Ya. Demikianlah sekilas tentang kisah bagaimana mulai terjadi komunitas di bangsa Arab. Di lembah yang dikenal dengan nama Bakkah. Nah, Bakkah tadi, sekarang Makkah. Ya. Di mana Ibrahim alaihissalam diuji kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam dikenal dengan nama Khalilullah, sang kekasih Allah. Betapa cintanya kepada makhluk berkali-kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa. Ya, sehingga ia mendapat gelar khullah, kekasih ini. Kecintaannya kepada istri dan anak yang ditunggu-tunggunya. Namun justru Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk berpisah dengan istri dan anaknya ini, meninggalkan mereka, bahkan bukan hanya berpisah, bahkan meninggalkan mereka di sebuah tempat yang hitungan manusia nggak lama mati, di lembah kering kerontang yang tiada kehidupan padanya. Ya, namun Allah yang memerintahkannya. Dan Ibrahim pun alaihissalam lulus melewati ujian itu. Ia menampakkan betapa Allah dan perintah-perintahnya lebih ia cintai daripada apapun. Ditinggalkanlah istri dan anak yang di sana. Hajar alaihissalam sebagaimana wanita, ada kekhawatiran, dia mengejar Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, apa-apaan kau tinggalkan yang kami di sini? Ibrahim pun tak menoleh sama sekali dan terus meneruskan perjalanannya. Hajar pun dapat menangkap bahwasanya nggak biasa begini. Biasanya begitu sayang dan peduli kepada kita. Hajar pun tahu, nih kalau bukan Allah yang nyuruh nggak begini nih. Hajar pun bertanya, menggambarkan kekuatan tauhid yang luar biasa dari seorang wanita yang lemah. Ya, ia berkata, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang perintahkanmu hal ini? Tanpa menoleh, Ibrahim alaihissalam awma bi ra'sih, hanya menganggukkan kepalanya, kemudian berlalu. Hajar pun dengan kekuatan tauhidnya menjawab, lihat, fala yudayyi'ana Allah. Kalau begitu Allah takkan menyia-nyiakan kita. Dia faham Allah punya rencana besar di luar perhitungan kita. Lihat, sungguh betapa keimanan yang luar biasa yang tak dapat ditunjukkan oleh lelaki manapun di muka bumi sepeninggal Hajar alaihissalam. Dari seorang wanita yang lemah membawa seorang bayi. Ternyata benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika habis semua perbekalannya dan Hajar pun melakukan usaha, effort, melakukan sebab mencari air. Dia pergi ke ujung bukit sana, kayak ada air, dia lari ke sono nggak ada. Ujung bukit sono ada, dia balik lagi ke sono nggak ada. Dia bolak-balik tuh sampai 7 kali. Nah, bukit ini namanya Safa dan Marwah. Jadilah sunnahnya Hajar alaihissalam tuh sa'i. Ya. Setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala utus Jibril alaihissalam dan terjadilah yang terjadi. Kemudian muncullah mata air sebagai bentuk pertolongan dan keutamaan Allah kepada Hajar alaihissalam. Enggak sampai situ, drama yang Allah rencanakan masih panjang. Nggih? Air tersebut pun dikumpulkan oleh Hajar dan berkata zami, berkumpul. Dari situ nama tersebut namanya
Zam-Zam. Ada kabilah Jurhum dari Yaman biasa melewati daerah situ dan mereka tahu di situ nggak ada kehidupan. Tapi pada kali itu mereka melihat adanya tanda-tanda kehidupan yang ada di sana. Nah, mereka pun penasaran dan melihat ternyata terdapat seorang ibu bersama bayinya dan bersama sumber mata air. Mereka pun izin kepada Hajar alaihissalam untuk break di situ, untuk istirahat di situ, untuk numpang di situ. Diberikan hal tersebut oleh Hajar dan akhirnya di situ jadilah tempat persinggahan dan kemudian lama-lama orang tinggal di situ jadilah tempat pemukiman dan kemudian terbentuklah peradaban di situ. Ya, kita kenal dengan nama Mekah. Ya. Ini yang dimaksud di sini. Ja'at kabilah Yamaniyah. Kemudian datanglah kabilah di antara kabilah-kabilah dari Yaman. Wahiyya Jurhum al-Thaniyah. Yaitu kabilah Jurhum kedua. Faqatanat Makkah bi'izni Ummi Ismail. Mereka pun tinggal di Makkah. Yani stay di Makkah dengan izin dari ibunya Ismail. Yani Hajar. Yuqal innahum kanu qabla dhalik fil awdiyah allati bi atraf Makkah. Dikatakan katanya bahwasanya mereka sebelumnya mereka sempat ngecamp tinggal juga mereka di lembah-lembah yang di ujung-ujung Mekah. Oke? Allati bi atraf Makkah. Wa qad sarrahat riwayat al-Bukhari, namun riwayat yang ada pada riwayat Al-Imam Bukhari menjelaskan terang-terangan bahwasanya nazalu Makkah ba'da Ismail wa qabla ay yashub. Bahkan di riwayat Imam Bukhari bang dapat biasa ya detail waktunya kapan mereka ketemu dan lain-lain ini kan mesti aja ada ikhtilaf ya. Kapan nih kabilah Jurhum datang kepada Ummu Ismail dan Ismail alaihissalam, ada aja ikhtilaf. Oke? Di antaranya riwayat Imam Bukhari sendiri terang-terangan mengatakan bahwasanya mereka nih datang kemudian mampir ke Mekah ini qabla ayyashub, sebelum Ismail beranjak dewasa, masih kecil, ya. Wa annahum kanu yamurrun bihadzal wadi qabla dzalik. Padahal sebelum-sebelumnya mereka biasa lewat lembah itu dan enggak tahu ada kehidupan di situ, gitu, ya. Wa kan Ibrahim alaihissalam yartahil ila Makkah liyutali' tarkatahu biha. Nah, Ibrahim alaihissalam sendiri bolak-balik juga ke Mekah untuk meninggalkan, untuk nengok yang ia tinggalkan di sana, ya, ini keluarga yang ditinggalkannya di Mekah. Ya. Wala yu'lam bidhabat adad hadhihi ar-rihalat. Berapa kali Ibrahim bolak-balik enggak bisa dipastikan. Enggak bisa dipastikan. Tapi di antara nas-nas dan sumber-sumber riwayat yang ada, kita dapat menangkap 4 kali. Minimal 4 kali ini yang terriwayatkan. 4 kali kunjungan Ibrahim alaihissalam ke Makkah. Di mana Makkah akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ibrahim alaihissalam menjadi basis dakwah yang baru, tempat sumber tauhid yang baru. Yani ketika kabilah Jurhum ini bergabung bersama Ummu Ismail dan kemudian tinggal di sana, Ismail belajar bahasa dari kabilah Jurhum ini dan kemudian luar biasa menguasai bahasa mereka dan kemudian dinikahkan dengan anak-anak mereka dan lain-lain, dan mereka ini beragama semuanya sebagaimana agama yang dibawakan Ibrahim alaihissalam. Mereka nih yang di sini. Akhirnya basis dakwah Ibrahim alaihissalam yang tadinya bahkan dari negerinya sendiri tertolak dan nggak punya tempat untuk menjadi basis dakwahnya, dari negerinya sendiri tertolak, dia nggak punya tempat untuk menjadi basis dakwahnya sendiri. Dari mana tadi Ibrahim? Dari Ur. Oke? Allah gantikan baginya dua negeri besar yang berada di bawah asuhannya, yaitu Syam dan Mekah ini, Palestina, di Syam di Palestina dan kemudian di Mekah yang semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dengan syariatnya Ibrahim alaihissalam. Luar biasa. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Nah, Ibrahim alaihissalam di antara riwayat-riwayat yang ada menyebutkan kedatangan atau mampirnya Ibrahim alaihissalam ke Mekah. Oke? Di antara riwayat yang ada, kita dapat tangkap adanya 4 kali kunjungan at least. Nih, ya. Yang ada kabarnya nih, ya. Faqad dzakara Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Kunjungan yang pertama di antaranya yang Allah juga sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Annahu ara Ibrahim fil manam annahu yadhbah Ismail.
Di mana Allah menampakkan kepada Ibrahim alaihissalam di dalam mimpinya, Ibrahim ini menyembelih Ismail terus di dalam mimpinya. Allah tampakkan demikian di dalam mimpinya. Wa ru'yatul anbiya hak, dan mimpinya para nabi ini hak. Ini perintah, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata pada anak, "Ya bunayya, inni ra'aitu fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Aku sesungguhnya melihat, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di tidurku nih, di mimpiku, aku menyembelihmu. Coba lihat apa yang kau lihat dalam mimpimu. Ismail pun alaihissalam menjawab dengan keimanan dan kesabaran yang luar biasa. Ismail alaihissalam menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apapun yang kau diperintahkan. InsyaAllah kau akan temukan aku dalam keadaan orang yang bersabar. Sabar dalam hal ini. Kalau emang Allah perintahkan, enggak sesuai dengan seleraku, tapi Allah yang perintahkan, sabar, lakukan. Sabar diantara makna sabar ya. Nah ini diantara kunjungan, salah satu kunjungannya ada kasus ini. Oke? Tapi demikianlah mimpinya para nabi, itu wahyu. Ente kalau mimpi yang kayak begitu jangan dicoba-coba lah. Mimpi ente ini setan udah. Ini mimpinya Nabi, wahyu. Okay? Allah kisahkan hal ini. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dibaringkan Ismail alaihissalam di atas pelipisnya, gini, miring, dipotong. Okay? Kami pun menyerunya, wahai Ibrahim, ya Ibrahim, sungguh kau telah membenarkan ru'ya, yakni wahyu itu, mimpi yang kau lihat. Demikianlah sesungguhnya kami mengganjar orang-orang yang berbuat ihsan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Diuji kecintaan Ibrahim alaihis salam. Lihat, udah diuji tadi, di mana anak dan istri yang dicintainya mesti ditinggalkan di sebuah tempat, mesti dia berpisah. Itu kan udah pahit kan? Kemudian berpisah, ditinggalkan sebuah tempat yang hitungan manusia nggak bisa survive nih. Diuji nggak kecintaannya? Tapi mana yang lebih kau cintai? Cintamu kepada makhluk atau cinta kepada Allah sehingga kau taati perintahnya? Gitu. Ibrahim lulus alaihissalam. Ketemu lagi nih anak yang dicintai dan dirindukan ya. Ketemu lagi disuruh potong. Diuji nggak kecintaannya luar biasa? Ya kan? Tapi ternyata Ibrahim pun alaihissalam lulus. Kecintaannya kepada negerinya, akhirnya mesti pergi meninggalkan negerinya demi mendakwahkan apa yang Allah perintahkan. Dan lain-lain. Dari situlah Ibrahim alaihissalam layak diberi gelar Khalilullah, kekasih. Khullah, ini level yang lebih tinggi daripada mahabbah. Mahabbah, habib. Khullah, khalil. Orang yang mendapatkan gelar khullah dari Allah, ini Ibrahim dan Muhammad. Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikanku sebagai khalil, yang sebagai kekasih, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Tapi kekasih khalil ini lebih tinggi levelnya daripada kekasih habib. Ngerti gak? Jadi hakikatnya mereka yang menyebutkan Rasul dengan nama Habibina Muhammad, ini celaan kepada Rasul. Kenapa? Nurunin derajat Rasul. Rasul levelnya bukan Habib, Rasul Khalil. Dapat gak maksudnya? Dapat ya? Poin ini disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi Habib Allahumma salli ala Habibina Muhammad. Itu mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul lebih mulia, lebih tinggi level kekasihnya daripada Habib. Rasul ini Khalil, faham ya? Khalil, ya itu level yang lebih tinggi daripada Habib. Kalaupun diterjemahkan di bahasa Indonesia, eta kene kekasih juga. Cuman makna Khalil di dalam bahasa Arab ini a'la darajah, lebih tinggi derajatnya daripada makna Habib. Kalaupun diterjemahkan sama-sama lovers, sama-sama kekasih artinya. Ya.
Demikian Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah karena kecintaannya berkali-kali Allah Subhanahu wa taala uji dan lulus Ibrahim alaihissalam. Wa fadainahu bidzabhin azim, dan kemudian kami gantikan dengan sesembelihan yang besar. Digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jadi adha. Jadi adha yang berjalan kemudian pada syariat Ibrahim alaihissalam, juga pada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. وقد ذكر في سفر التكوين وقد ذكر في سفر التكوين أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق ب13 سنة. Disebutkan di dalam Sifr Takwin. Sifr Takwin ini sifr ini lembaran-lembaran ya. Sifr Takwin ini sifr pertama yang diturunkan pada Musa alaihissalam. Oke? Sifr pertama yang diturunkan kepada awal asfar Taurat, yakni lembaran-lembaran pertama Taurat itu Sifr Takwin yang dibilang Sifr Takwin. Oke? Yang terkenal dengan nama Sifr Takwin itu. Disebutkan kisah di situ bahwasanya Ismail ini lebih tua daripada Ishak 13 tahun. Maknanya ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah kering kerontang ini, kemudian Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina, ya kan? Kembali kepada istrinya yaitu Sarah. Nah, Sarah udah tua, Allah takdirkan juga Sarah untuk hamil. Ya kan? Dan melahirkan seorang bayi yang lelaki juga, namanya Ishak. Nah, jarak antara Ishak dengan Ismail ini 13 tahun. Nah, Ishak ini yang nanti menurunkan Yakub yang dibilang Israel. Ya, jadi Israel adalah Nabiullah. Awas, jangan celah-celah Israelnya. Karena Israel adalah nabi di antara nabi-nabi Allah. Israel punya anak 12. Inilah yang dikenal dengan nama Bani Israel. Israel punya anak, Yakub ya, ini punya anak 12 dari 2 istri. Dan 2 istri ini adik kakak, dulu boleh menikah dengan nikahin empoknya, nikahin adiknya dulu boleh. Oke? Nama bapaknya Labun. Nama mertuanya nih. Labun punya anak 2 wanita. Oke? Yang tua namanya Leah. Oke? Leah. Nah, dari Leah ini lahir 9 lelaki. Zin? Kemudian menikah dengan adiknya yang dia mau. Nah, adiknya ini namanya Rachel. Lahirlah 2, Benjamin, Bunyamin sama Yusuf alaihissalam. 12 nih. Nah, 12 inilah nanti yang menjadi Bani Israel yang 12 suku ini. Turunannya Yakub alaihissalam tuh. Jadi dari Ibrahim alaihissalam melalui Sarah turunlah Ishak, Yakub dan nabi-nabi selanjutnya ini banyaknya di sini. Zin? Dari Ibrahim alaihissalam melalui Hajar dan Ismail alaihissalam. Nah, dari sini nggak ada nabi. Ada nabi-nabi di Arab ini sebelum Ismail. Oke? Sebelum Ismail tadi yang masuknya Arab Baidah atau Arab Aribah tadi. Samud, Ad itu. Zin? Nah, turunannya dari Ismail ini alaihissalam. Turunan Ismail ini dan kemudian nabi-nabi dan rasul-rasul banyaknya di sini kan. Tapi ditutup terakhir di sini ditutup dengan Isa alaihissalam. Nabi penutup ternyata dari jalurnya Ismail alaihissalam yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beda antara Ishak dengan Ismail berapa tahun? 13 tahun. Wasiyaq al-qissah yadul ala annaha waqa'at qabla milad Ishaq. لأن البشارة بإسحاق ذكرت بعد سرد القصة بتمامها. Ya. Ini kejadian antara Ibrahim, Hajar dan Ismail tadi, kisah tersebut disebutkan bahkan sembelihannya Ibrahim kepada Ismail nih, Ibrahim, itu disebutkan sebelum disebutkan kisah tentang kabar bahwasanya Allah memberikan kehamilan kepada Sarah alaihissalam. Ya, berarti Ismail udah menjelang remaja ketika apa? Ketika Sarah pun kemudian hamil dan melahirkan Ishak. Itu diantara
kunjungan Ibrahim alaihissalam yang pertama itu. Oke? Hadhil qissah tatadamman rihlah wahidah. Nah, kisah itu tadi yang kita ceritakan, ini at least berarti sekali kunjungan Ibrahim alal aqal, at least. Qabla an yashubba Ismail. Itu terjadi sebelum Ismail beranjak dewasa. Amma ar-rihalat ats-tsalatsah al-akhar faqad rawaha al-Bukhari bituliha an Ibnu Abbas marfu'an mulakhasah. Adapun 3 kunjungannya Ibrahim alaihissalam yang lain, nah ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, riwayat yang panjang. Nah, kira-kira kesimpulannya begini. 3 kunjungan yang lain. Ada di mana Ismail ketika mulai beranjak muda dan kemudian mulai memahami bahasa Arab dari kabilah Jurhum tadi. Wa anfasahum wa ajabahum, dan kemudian menguasai bahasa Arab luar biasa. Zawwajuhu imra'atan minhum. Akhirnya kabilah Jurhum, kan kabilah Jurhum yang tinggal di situ kan? Ya kan? Nah, akhirnya kabilah Jurhum menikahkan Ismail kepada putrinya. Oke? Okay? Wa matat ummu, kemudian meninggallah ibunya Ismail, yakni Hajar alaihissalam meninggal. Wa badal Ibrahim ayyutala' tarkatah. Akhirnya Ibrahim pun mulai pengen mengunjungi keluarganya yang ada di Makkah. Faja ba'da hadza zawaj. Nah, datanglah Ibrahim alaihissalam ke Makkah setelah pernikahan Ismail sama salah seorang putri dari kabilah Jurhum tersebut. Falam yajid Ismail. Nah, kemudian Ibrahim datang, tapi Ismail lagi enggak ada di rumah. Fasa'ala imra'atah. Ibrahim pun bertanya kepada istrinya. Dan kemudian bertanya bagaimana keadaan mereka berdua, kabarnya gimana ya? Oke? Kalian baik-baik aja, apa kabarnya? Begitu. Fasyakat ilaihi dhiqal 'aish fa'alsaha. Nah, akhirnya ini wanita komplain, mengeluh tentang terbatasnya kehidupan, miskin. Mengeluh di wanita ketika ditanya oleh Ibrahim alaihissalam, gimana hidup kalian? Baik-baik aja. Aduh, gimana ya? Apa juga kurang, Bang? Gitu. Ngeluh. Akhirnya Ibrahim alaihissalam mewasiati kepada wanita untuk menyampaikan kabar kepada Ismail. Aku sampaikan pesan pada Ismail, gitu. Ghayyir atabata babik. Oke? Gantilah pelataran pintumu. Atabah atau atabah bab itu area yang di depan pintu. Area depan pintu, bahasa kita pelataran kali ya. Oke? Nah, gantilah pelataran. Ini wasiat dari Ibrahim kepada mantunya ini, istrinya Ismail. Udah. Nah, ketika pulang, akhirnya pergilah Ibrahim alaihissalam. Oke? Dan ketika Ismail pulang, kemudian dapat kabar katanya ada yang datang nyariin dan lain-lain, dan kemudian memberikan pesan, katanya ada pesan nggak? Ada orang tua nyariin, nanya-nanya ini itu. Siapa ya? Nggak bilang siapa ini itu. Ada pesan nggak? Ada pesan. Katanya apa? Suruh ganti pelataran rumah abang katanya. Begitu kata bininya. Oh, innahu abi, itu ayahku. Dia memerintahkanku untuk mentalakmu. Ditalak akhirnya bininya. Oke? Ini diantara kedatangan Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, di antara kedatangannya juga, akhirnya setelah Ismail alaihissalam mentalak istrinya ini, dia menikah lagi dengan seorang wanita lain, yaitu putri dari Mudad ibnu Amr, Kabir Jurhum, seorang pembesar di antara pembesar-pembesar kabilah Jurhum wa sayyiduhum, dan pemuka mereka. Ya, anaknya Mudad bin Amr. Nah, Ibrahim alaihissalam kemudian datang lagi ke Makkah setelah Ismail menikah yang kedua ini. Dan kembali dia tidak temukan Ismail alaihissalam, tapi ada istrinya nih di rumah. Oke? Dan kemudian dia tanya, mana Ismail? Nggak ada ini gimana kondisi kalian ini itu? Nah, yang kedua ini syakarat, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Begitu. Akhirnya Ibrahim alaihissalam pun mewasiatkan kepada istri, sampaikan kepada Ismail, tatsabbit atabatababik. Pertahankan pelataran rumahmu ini. Gitu. Ketika Ismail pulang, dibilangin, tadi ada kakek-kakek datang ini itu nanya, katanya suruh pertahankan pelataran rumah, katanya bang, apaan tahu kan nih? Gitu. Maksudnya apa? Kata Ismail, innahu abi, itu ayahku.
dia memerintahkanku untuk pertahankan, jangan menceraikan. Ya salam. Ya. Nah, di sini ada fikih, awas. Tidak diambil dari kasus demikian hukum fikih. Ini yang takutnya keliru. Tidaklah dengan ini akhirnya seorang ayah kalau perintahkan anak untuk menceraikan istrinya berarti wajib nih anak mentaati orang tuanya. Enggak diambil begitu ya. Enggak diambil hukum fikih. Awas, hati-hati. Ini bukan lagi ngomongin fikih. Ada kasus lagi, Abdullah ibnu Umar, dia cinta kepada istrinya nih. Brother, yani crazy about her. Tergila-gila sama wanita, istrinya. Umar melihat itu, tajam Umar radhiyallahu anhu. Dia suruh anaknya, tong, talik zaujatak. Anakku, talak istrimu. Kata Abdullah, apa? Enggak, gue demen. Begitu. Mau dia, demen. Iya gak? Gak mau dia. Udah. Akhirnya berita ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun panggil Abdullah. Abdullah sini, anaknya Umar kan? Abdullah sini. Ati abad, taati ayahmu. Rasul yang nyuruh. Ya udah ditalak deh bininya biar demen juga. Ditalak udah bininya. Akhirnya. Nah, dua kisah ini menggambarkan kalau ayah perintahkan anak untuk talak istrinya berarti apa? Nah, apakah diambil dari fikih demikian? Gitu loh. Nah, Imam Ahmad memberikan ta'liq ajib buat riwayat demikian. Imam Ahmad rahimahullah bilang, "Laisa kulla abin ka Ibrahim wa Umar." Tidak setiap ayah kayak Ibrahim, kayak Umar. Dapat? Ya? Beda cerita. Ini nggak lagi ngomong fikih maksudnya. Tidak semua hal demikian kemudian dijadikan hujah fikih. Bagaimana seorang wanita yang ingat, baghiyah min baghaya Bani Israel, pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel, ketemu anjing, kemudian dia kasih minum di anjing, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Ente ambil fikih dari situ. Oh, berarti kalau habis zina kita cari anjing. Begitu? Kita bagi air diampunin, apalagi kalau kita bagi gahwa, bagi kopi. Juga. Apa diambil fikih dari situ? Awas, ini bukan lagi cerita fikih ya. Oke? Dapat ya? Anak punya hak masing-masing. Anak punya hak masing-masing untuk mempertahankan siapa dan untuk menikah dengan siapa. Itu hak anak. Orang tua nggak punya hak. Orang tua punyanya kewajiban ngarahin sama ngewaliin. Tapi hak menentukan tetap hak anak. Sampai Imam Bukhari sendiri membuat bab tersendiri di dalam sahihnya berbicara tentang hal itu. Ya. Itu udah kunjungan yang ketiga. Nah, kunjungan yang keempat, ja Ibrahim ba'da dzalik falaqiya Ismail. Ibrahim datang bertemu dengan Ismail. Wa huwa yabri nablan lahu tahta dawha qariban min Zamzam. Dan Ismail pada saat itu lagi main tombak, lempar tombak atau main panahan lah, entahlah di situ. Dan ketika bertemu dengan Ismail, akhirnya kemudian mereka pun bertemu dan melepaskan kerinduan mereka. Okay? Dan pertemuan mereka ini setelah zaman yang lama luar biasa mereka terpisah. Dan dikarenakan qallama yasbir fiha al-ab al-kabir al-awwah al-a'tuf an waladihi wal walid al-bar as-salih ar-rashid an abihi. Wa fi hadhihi al-marra yani jarang ada orang yang bertahan sabar selama ini berpisah dengan anaknya atau dengan orang tuanya, ya. Wa fi hadhihi al-marra banaya al-Ka'bah. Nah, di pertemuan ini nih barulah mereka membangun Ka'bah itu. Ya, membangun Baitullah. Wa adzana Ibrahim fil nas bil hajj kama amarahullah. Di situ Ibrahim menyerukan manusia untuk melaksanakan syiar haji sebagaimana Allah perintahkan. Ya, ini yang wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaidah minal baiti wa Ismail. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi bait, yakni Ka'bah bersama Ismail. Ini yang dibilang mengangkat pondasi. Berarti apa? Bangunan itu pada dasarnya sebelumnya ada, cuman udah hancur. Ya, tapi nggak ada keterangan dibangun di zaman siapanya, nggak ada. Cuman ada keterangan memang Ibrahim lah alaihissalam yang rebuild, yang membangunnya. Ya, dan kemudian mensyiarkan pada manusia syiar haji tersebut. Ya, nah Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rizki kepada Ismail
Dari istrinya tersebut Ismail mendapatkan 12 anak lelaki. 12 anak lelaki. Yaitu apa? Nabit atau Nabayut, kemudian Gaidar, kemudian Udbail, kemudian Mibsham, kemudian Mishma, kemudian Doma, kemudian Nisha, kemudian Hadad, kemudian Taima, kemudian Yatur, kemudian Nafis, kemudian Qaiduman. Ini dia anak-anak Ismail alaihi salam yang 12 dari putrinya Mudad tadi, ya. Wa tasha'abat min haula 12 qabilah. Nah, bercabanglah dari mereka 12 kabilah lagi. Sakanat kullaha fi Makkah, semuanya tinggal di Makkah muddah minaz zaman, dalam beberapa zaman. Wa kanat julla ma'ashihim idzak at-tijarah, dan mata pencaharian mereka umumnya adalah tijarah, bisnis, dagang, ya. Min biladil Yaman ila biladil Syam wa Mesir, di mana mereka seringkali melakukan perjalanan dagang ke Yaman, ke Mesir dan ke Syam. Thumma intasharat hadhihi al-qabail. Nah, kabilah yang 12 ini turunan Ismail ini menyebar lagi fi arja al-jazirah, di penjuru-penjuru jazirah Arab, wa ila kharijiha, bahkan keluar penjuru keluar dari jazirah Arab. Thumma adrajat ahwaluhum fi ghayahibiz zaman illa aulad Nabit wa Gaidar. Kemudian hilanglah banyak kabar tentang mereka, keturunannya di mana aja ini itu dimakan zaman, udah nggak ada lagi yang meriwayatkan kecuali anak-anak dari jalurnya Nabit dan jalurnya Gaidar, ya. Tapi kita cukupkan dulu sampai sekian. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, ada pertanyaan yang masuk? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.